Baik pemirsa, sekarang saya berada di Sendang Banyurip. Sendang Banyurip ini terletak di eh, Desa Delingo atau Kecamatan Delingo ya teman-teman. Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul teman-teman. Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang mana ini Sendang Banyurip ini dikelola oleh Keraton Yogyakarta ya teman-teman. Dan ini baru dibugar pada tahun 2019, kata narasumber dari seorang abdi dalam penjaga di Sendang Banyurip ini. Dan seperti apa keseruan kali ini, kita simak bersama-sama teman-teman. Objek wisata Sendang Banyurip di Delingo, Bantul, Yogyakarta adalah salah satu tempat wisata yang berada di Dusun Banyurip, Desa Jatimulyo, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul. Objek wisata Sendang Banyurip di Delingo, Bantul, Yogyakarta adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Objek wisata Sendang Banyurip di Delingo, Bantul, Yogyakarta memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sangat disayangkan jika Anda berada di kota Bantul tidak mengunjungi objek wisata Sendang Banyurip di Delingo, Bantul, Yogyakarta yang mempunyai keindahan yang tiada duanya tersebut.
Objek wisata Sendang Banyurip di Delingo, Bantul, Yogyakarta merupakan mata air yang oleh warga setempat dikelola dan dijadikan sebagai sarana utama. Sekalipun debitnya tidak sangat besar, air di Sendang Banyurip tidak pernah kering. Mata air di Sendang ini telah dibuatkan semacam pengaman dengan pendalaman dan penataan batuan sebagai dinding Sendang. Ukuran luas Sendang sekitar 2,5 meter x 3 meter dan kedalamannya sekitar 3 meter. Kecuali itu, Sendang ini juga diberi pengamanan berupa rumah kayu di atas dan di sekeliling Sendang. Rumah ini boleh dikatakan berfungsi sebagai semacam cungkup. Rumah kayu tersebut terbagi atas 2 ruangan, satu untuk pengamanan Sendang dan satu ruangan lagi digunakan untuk meditasi para peziarah. Ukuran rumah kayu sekitar 4 meter x 6 meter. Tidak jauh dari pintu masuk terdapat bangunan lain yang digunakan untuk kesekretariatan juru kunci. Bangunan kesekretariatan pada intinya sama dengan bangunan rumah tinggal biasa. Bangunan ini memiliki ukuran sekitar 5 meter x 8 meter, sedangkan bangunan tempat istirahat para peziarah memiliki ukuran sekitar 3 meter x 5 meter. Sendang Banyurip dinamakan demikian karena airnya telah memberikan kehidupan atau nguripi bagi makhluk hidup di sekitarnya, khususnya manusia. Banyu artinya air dan urip artinya hidup. Jadi Sendang Banyurip memang telah memberikan penghidupan. Objek wisata Sendang Banyurip di Delingo, Bantul, Yogyakarta bisa dibilang sebuah wisata sejarah yang memiliki fasilitas yang lengkap. Fasilitas tersebut antara lain area parkir kendaraan, musola, kamar mandi atau MCK, tempat istirahat, warung makan, dan masih banyak lainnya. Dan tampak di hadapan kita MCK-nya ya teman-teman. Bangunannya sangat artistik sekali teman-teman. Dan ini dibuka oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dari Keraton Yogyakarta teman-teman. Tampak di atas pintu dihiasi oleh patung naga ya teman-teman, sangat bagus sekali ini. Dan saya akan mencoba masuk melihat-lihat bagaimana kondisi dari MCK tersebut. Dan ternyata sangat bersih sekali ya teman-teman. Dan ini adalah MCK terbagi menjadi 2, yaitu khusus buat putra dan MCK satu lagi nanti khusus buat putri. Dan baik, saya akan menuju Sendangnya ya teman-teman. Dan di depan kita dihiasi oleh batu-batu buat pijakan kaki jika musim penghujan, supaya langkah kita tidak terpleset ya teman-teman. Dan di depan kita itu adalah Sendangnya teman-teman. Tapi sebelum kita ke Sendangnya, kita akan melihat ada 2 kendi besar atau tong air besar teman-teman.
Dan ini biasanya dipakai untuk acara adat atau ritual adat di sini teman-teman, di Sendang Banyurip ini. Di masa lampau, Sunan Kalijaga mengembara untuk menyiarkan agama Islam. Dalam pengembaraan itu, Sunan Kalijaga bertemu dengan Ki Cokrojoyo. Pertemuan keduanya membuat Ki Cokrojoyo kemudian tertarik untuk berguru kepada Sunan Kalijogo. Sebagai ujian, Ki Cokrojoyo kemudian diminta untuk menunggui tongkat Sunan Kalijogo sambil bertapa. Ki Cokrojoyo dilarang meninggalkan tempat dan mengakhiri pertapaannya sebelum Sunan Kalijogo kembali. Ki Cokrojoyo menyanggupinya. Sunan Kalijogo pun melanjutkan pengembaraan. Pengembaraan yang dilakukan Sunan Kalijogo begitu lama sehingga rumput di sekitar tempat Ki Cokrojoyo bertapa pun bertumbuhan dan membelukar. Tubuh Ki Cokrojoyo kemudian seperti hilang ditelan kerimbunan pepohonan dan rerumputan yang tumbuh meliar. Selang beberapa waktu kemudian, Sunan Kalijogo ingat akan muridnya yang bernama Ki Cokrojoyo. Ia bermaksud mendatanginya. Begitu dicari, Ki Cokrojoyo sudah tidak tampak lagi. Sunan Kalijogo pun bingung karena tempat bertapa Ki Cokrojoyo telah menjadi hutan dan semak belukar. Untuk memudahkan pencarian, hutan dan semak belukar itu dibakar oleh Sunan Kalijogo dan Ki Cokrojoyo ikut terbakar di dalamnya. Ajaibnya, Ki Cokrojoyo tidak tewas oleh peristiwa itu, tetapi kulitnya gosong atau geseng. Oleh karena itulah ia kemudian dikenal pula dengan sebutan Sunan Geseng. Oleh karena terbakar sehingga gosong atau geseng, itu Sunan Kalijogo berusaha memandikan Ki Cokrojoyo. Ia pun mencari mata air di tengah hutan itu. Kebetulan ia melihat seekor kijang sekarat yang berlari. Sunan Kalijogo mengikuti jejak kijang tersebut. Akhirnya kijang tersebut sampai di sebuah mata air yang jernih. Kijang itu pun meminum air dari mata air itu. Kijang yang tengah sekarat itu tiba-tiba menjadi sehat atau hidup kembali. Sunan Kalijaga pun memandikan Ki Cokrojoyo di mata air itu. Ki Cokrojoyo yang telah gosong dan dalam kondisi pingsan itu pun akhirnya sehat dan bugar kembali. Berdasarkan hal itulah maka mata air itu kemudian oleh Sunan Kalijogo dinamakan Sendang Banyu Urip. Banyu artinya air dan urip artinya hidup.
Dan baik teman-teman, cukup sekian ulasan dari saya, semoga bermanfaat tentang Sendang Banyu Urip ini yang berada di Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul teman-teman. Semoga ulasan ini bisa membantu teman-teman semua kita tetap lestarikan sejarah dan budaya di Indonesia teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.